Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian teman-teman di rumah? Sehat-sehat aja kan? Oke, sebelumnya selamat datang lagi nih di podcast Sobat Remaja. Di sini gue Dendi Arita bakalan nemenin kalian nih kurang lebih 45 menit ke depan ya. Dan juga pada episode kali ini tuh kita juga ngundang narasumber yang gak kalah dari episode sebelumnya nih kayak Mas Andre sama Mas David dan juga Bu Hani nih. Karena pada episode kali ini kita juga masih ngebahas soal eh, tentang prestasi dan juga hobi nih. Tentunya pada episode kali ini kita juga ngundang masih dari siswa-siswi SMKN 1 Pondok Klaten nih. Penasaran dong siapa? Mari nih kita kenal nih sama Mbak Claudia. Gimana nih Mbak Halo Claudia Kak, kabarnya hari ini? alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat-sehat aja ya Kak, pas Iya boleh lebaran ini boleh. juga. Oke, sebelumnya gimana nih Mbak Claudia, perasaan Mbak Claudia pas udah datang di podcast kita kali ini? Perasaan saya nih ya, seneng banget, terima kasih saya udah dikasih kesempatan nih Iya. buat ngobrol-ngobrol bareng, kita sharing-sharing ya Kak ya hari ini. Iya. Jadi tentunya, seneng dan aku, apa ya, kayak wah keren banget sih udah disiapin gitu. Oke oke oke, makasih banget lah ya. Intinya di sini tuh, gue mau, sebelumnya ini nanti manggilnya lu gue Mbak aja nggak apa-apa kan? Biar Boleh. nggak formal-formal Iya amat kita nih. santai aja ya Kak Oke ya. oke. Sebelumnya di sini tuh gua mau ngobrolin tentang, hobi nih, definisi hobi bagi Mbak Claudia tuh apa, sama juga tentang prestasi Mbak Claudia tuh selama hidup maksudnya selama kurang lebih sekolah itu loh, udah apa aja apalagi pas udah masuk di sekolah SMKN 1 Pelosok Klaten ini loh. Untuk segmen pertama nih mau tanya-tanya tentang hobi nih ya, boleh kan ya? Boleh boleh. Oke, gua mau tanya tentang definisi hobi nih, menurut Kak Glaude itu gimana? Soalnya menurut, aku sendiri, hobi itu kan kayak, hal yang paling disenengin terus dilakuin pas waktu luang kan dia. Sedangkan untuk Kak Claudia sendiri gimana nih? Apa definisi hobi itu apa sih? Oke, kalau menurut aku setuju banget sih ya, Heeh, hobi itu dilakukan ketika waktu luang, itu emang benar. iya. Nah, kalau menurut aku itu hobi yang di mana kita yang ngelakuin, itu nggak ada rasa kepaksa atau rasa kayak, "Aku nggak mau banget." Nah, itu kan Oh, bukan hobi ya kan. nah iya ya. Nah, aku ngelakuin ini karena aku suka, karena aku happy, fun, dan Oke aku nggak oke. ngerasa keberatan, nggak ngerasa kepaksa sama sekali. Dan kalau dilakukan di waktu luang itu iya bener, tapi kadang ada beberapa itu yang masih dilakukan gitu. Kan nggak semua Oh, hobi kan dalam bentuk kayak umpama aku suka banget nih sama memasak, kan oh, nggak setiap saat atau pas waktu kita ada waktu luang gitu kan, Kak. iya. Nah kalau, bisa jadi karena emang bener-bener kebutuhan. Nah hobi nggak hobi kan kita harus tetap masak Ah, gitu. Nah oke 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 gambarannya oke. gitu. Nah kalau di garis besar intinya itu apa yang kita lakuin dengan suka hati, gitu, kalau Mmm, menurut aku pribadi oke nih. oke, jadi gitu pendapatnya. Nah, kira-kira nih, Mbak Claudia sendiri kurang lebih, selama ini udah pernah ikut ekstrakurikuler atau hobi apa aja nih kira-kira, hobi apa aja yang udah Mbak Claudia nih punya nih kira-kira? Mungkin bisa dijelasin beberapa hobinya itu secara rinci, mungkin bisa jadi tiruan buat teman-teman yang nonton di rumah juga biar jadi salah satu hobi gitu loh. Mungkin bisa dijelasin salah satu hobi Mbak Claudia sendiri itu? Oke, boleh sambil cerita Oh ya ya, ini ya. silakan silakan Nah, silakan. jadi aku tuh emang udah aktif dari kecil. Nah, Dari TK itu aku udah ikut kegiatan-kegiatan. Jadi nggak hanya aku fokus di akademik, tapi aku juga udah mulai aktif. Kalau TK dulu aku tari, itu suka banget nih. Nah, kalau SD itu aku baru tahu hobi aku itu di mana. Nah, waktu itu aku iseng nih kan, ya. dikasih tugas sama guru, dan aku itu baca-baca, kok enak ya, aku baca itu pakai intonasi, artikulasi yang jelas Oh, gitu. Nah, aku suka banget nih membaca, tapi yang aku suka bukan nyerap materinya, tapi caraku cara membaca. Nah oh, gitu, agak aneh sih. Biasanya kan kalau kita suka baca kan emang karena kita mau ilmunya, iya iya kan? iya iya Nah iya. itu kayak aku cuma suka tata caranya gitu. Nah waktu itu aku udah mulai nih hobi aku membaca, aku udah tahu itu dari SD, sekolah dasar. Mmm, Tapi ekstra sama hobi aku itu kayak berbeda gitu loh, iya, Kak. oh ya, beda beda. Nah, bedanya gimana? Aku dulu tuh lebih aktif di kegiatan yang, lebih ke fisik. Oh, Nah, betul betul. gitu. Jadi, apa ya, aku ibaratnya gini, aku udah berusaha cari, aku udah berusaha gali, aku nemu nih.
Nah, habis aku nemu, itu aku kubur lagi. Mmm, Nah, habis itu aku beda banget sama hobi aku ikut ekstrakurikuler pramuka pramuka, sampai aku sekolah di MTS ya, Kak, ya. iya, Itu aku juga aktif dalam bidang pramuka. Nah, waktu di MTS ini, aku ngegali bakat aku lagi. mmm, Setelah aku kubur, aku gali ah, lagi. Waktu itu iseng sih, Kak. iya, Aku disuruh guruku, "Coba deh nge-MC," gitu. Nggak apa-apa. Nah, waktu pertama kali aku nge-MC itu banyak banget kesalahan, mulai dari penyebutan, terus nggak pede, itu banyak banget. Tapi aku mau mencoba, aku mau ningkatin skill aku, kemampuan aku biar nggak mmm, di sini-sini aja. Toh mmm, aku juga suka. Nah, makanya dari itu sangat bertolak belakang hobi sama ekstrakurikuler. Tapi nggak menutup kemungkinan, aku kan lebih aktif di fisik ya, iya, nggak menutup kemungkinan buat bisa ngembangin diri aku lagi. Tapi nyatanya sampai sekarang aku duduk di bawah kelas 11, aku kembali lagi, semakin aku gali, akhirnya aku nemuin apa yang aku mau gitu, Kak. mmm, oh, kira-kira pas, Mbak Laudia itu nentuin ekstra sama hobi itu kan mestinya kayak, ada orang tua yang ngehambat atau yang hobinya dihambat atau nggak dibolehin sama orang tua sama ekstrakurikuler itu kayak dibatasin harus ini, harus itu tuh kira-kira orang tua Mbak Claudia sini pendapatnya gimana sih tentang hobi dan juga ekstrakurikulernya Mbak Claudia itu sendiri? Kalau orang tua aku ya, Ah, itu selalu nge-support. Selama jalan yang aku tuju itu baik, mereka selalu nge-support aku. Nah, iya, gini Kak, banyak, kebanyakan nih ya ekstrakurikuler atau kegiatan itu di luar jam sekolah, ya kan? mmm, Nah, maka dari itu di luar jam sekolah itu tidak menutup kemungkinan bahwa ekstra atau, kegiatannya itu sampai malam, bahkan sampai nginep itu ada, karena oh, emang bener-bener urgent banget dan itu tapi nggak nginep di sekolahan atau di suatu tempat gitu. Kayak mungkin nginep di rumahnya kerabat yang lebih deket dari tempat situ. Kebetulan kan rumahku jauh ya, Kak. nah, Nah, masalah dari orang tuaku itu karena rumahku jauh, terus pulangnya malam, itu sih. Tapi kalau dari segi, apa ya, nge-support dari aku ikut lomba, aku bikin gini-gini, itu orang tuaku alhamdulillah selalu nge-support aku. Ya mmm, cuma ketakutan orang tua aja, apalagi kan aku kan oh, perempuan iya. gitu kan, Kak. Nah, makanya itu yang ditakutin. Memang orang tua itu memang sensitif banget soal waktu, Bener, anaknya di luar itu, kayak orang tuaku juga tuh kayak aku pulang malam gitu suka nyariin ke mana-mana gitu, suka iya terlalu over khawatir sih menurutku, kayak kita kan di sekolah juga ada temennya juga iya kan, tapi betul, ya mau gimana lagi kita juga namanya anaknya juga nggak sih? iya, Apalagi Mbaknya ini kan perempuan juga kan ya. betul. Kira-kira nih, hobi Mbak Laudia sendiri itu loh, selama Mbak hobi ngelakuin itu tuh, udah dapat manfaat apa aja nih? Boleh disebutin kan ya? Oke, boleh. Nah, manfaatnya banyak sih, Kak. Ya coba coba sebutin dong, Oh, penasaran iya. nih Oh, kira-kira. boleh boleh. Boleh boleh. Nah, kayak contohnya ini nih, ngobrol di sini. Ah Ini ah. sebelumnya aku dulu itu takut, aku itu dulu itu nggak pede. Sekarang aku jadi lebih pede. Terus yang, apa, yang banyak aku dapetin itu aku jadi berani nih, Kak. Aku jadi berani. Dulu itu, anak zaman sekarang aja ya, Heeh. mau ke kantin itu harus ditemenin. Asli, aku Iya juga kan? gitu sih. Oh, Ke kamar mandi aku yo juga harus iya kan? ditemenin. Cowok loh. Mandi Biasanya kan cewek kan ya. heeh. Nah, itu ke kamar mandi, ini hal kecil aja. Kamar mandi harus ditemenin, kantin harus aku berani sendiri. Terus kayak relasi itu sih ya, Kak. Relasi itu aku dapat banyak orang-orang yang aku kenal. Jadi nggak hanya berkecimpung di kelas ataupun di sekolah, tapi aku Iya, juga dapat relasi di luar itu. Oh, ternyata karakter orang itu beda-beda. beda-beda ternyata. Dan di luar sini juga beda-beda, lebih luas, lebih ada yang baik, ada yang Heeh. buruk. Nah, maka dari itu kita harus bisa memilah nih. Nah, kalau aku sih itu yang aku Eee, dapetin. pas ngelakuin hobi kita gitu kan mestinya tiap orang kan kayak ada hal yang bikin sulit ya atau istilahnya tuh tantangan ya, tantangan. Tantangan. Nah, itu kan tiap orang kan pasti punya hobi. Nah, ini mestinya kan kayak ada tantangan-tantangan sendiri yang bikin nyebelin, yang bikin males ngelakuin hobi itu loh. Itu Mbak Laudia ada nggak nih, tantangan-tantangan yang bikin
bikin takut Ah, atau ya. bikin Bikin apa males gitu ya ya. jadi hobi gitu. Kira-kira ada nggak tantangannya? Tantangan pastinya ada Heeh. sih. Nah, aku juga baru baca artikel nih, Heeh Kak. heeh. Nah, remaja Gen Z atau Gen Z itu 20% itu mengalami kecemasan. Nah, Mhm. selain itu juga Gen Z cemas, terus habis itu malas, nggak mau mencoba hal baru. Terus kalau ditambah-tambah lagi, mau jadi apa? Nah, itu tantangan yang pernah aku hadepin ya. Kayak aku tuh nggak percaya diri. Jadi tapi kalau aku mikir kalau aku nggak percaya diri, aku sama siapa? Toh aku selalu punya mindset nih, Kak, nggak ada orang yang peduli sama aku. Contohnya gini, kalau kita lomba baca puisi gitu ya, Heeh. ada 20 peserta. Mmm. Nah, kita di urutan pertama nih, di urutan 2 sampai 20 itu nggak ada orang yang, apa ya, bakalan melihat kamu secara diingat-ingat terus itu nggak ada. Iya sih. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri, Mmm. "Aduh aku nanti gimana aku nanti gimana?" Pasti mikirnya gitu. Nah, aku selalu nerapin mindset itu. Jadi nggak ada orang yang peduli sama kamu dan kamu nggak sepenting itu. Itu sih, Kak. Terus, apa ya, aku males banget, apalagi Covid dulu ya, Ah, iya sih. 1 tahun. Dulu waktu aku duduk di bangku kelas 6. 7. Oh, kelas 7. Kelas 6 itu cuma Awal-awal Covid? awal aja. Kan kalau kelas 7 itu kan udah full kan itu, Heeh. selama 1 tahun. Nah itu ngerubah hidupku banget, dari yang dulunya aku aktif banget, terus jadi males-malesan. Di rumah itu sampai bangun itu bisa sampai jam 1 siang. Jam 1 siang itu main HP terus, sampai malam, sampai jam 1 Iya. lagi. Nah bangun lagi jam 1 udah gitu-gitu Eee, aja. Dan, apa ya, orang tuaku tuh juga nggak pernah Eee, apa ya, kayak, "Kamu tuh harus gini, kamu harus gini harus gini harus gini, kamu di dibiarin? rumah harus dibiarin, gitu. Oh. Soalnya mungkin ya, mungkin orang tuaku juga udah capek sama anaknya sendiri kayak dibilangin itu nggak bisa. Iya Nah iya. gitu, mungkin kayak sekarang gimana ya, oh ternyata orang tuaku nggak sepeduli itu ternyata. Jadi aku, berubah banget gara-gara Covid itu, Covid. terus nah itu tadi aku gali lagi bakat aku, prestasi aku. Sekarang alhamdulillah di bangku kelas 11 11. aku udah banyak banget pengalaman yang aku dapetin, kesempatan yang udah aku dapetin. Jadi aku bersyukur banget sih, Kak, dan aku mampu melawan apa yang aku takutin gitu. Asli sih. BTW Mbak Claudia kan hobinya kan kayak lebih ke oh ya prestasi nih. Tapi Iya, kira-kira jurusannya Mbak Claudia ini apa sih? Dokter? jurusanku Oh enggak. peternakan, Nah itu iya kayak Unggas. ngerasa beda gak sih sama jurusan Iya, yang di beda banget. kayak kenapa nggak pengen masuk ke SMA itu kenapa nggak, Mbak? Dulu itu ya, aku juga bingung Heeh. dan karena aku aktif banget di kegiatan fisik, aku pengen banget jadi tentara, Wah, kuat. Iya, jujur iya. Nah, gara-gara Covid tadi, itu apa ya, kayak fisikku itu drop banget. oh. Kena panas dikit pusing, gini dikit pusing, terus kesehatanku jadi turun banget Turun, dan aku juga males banget. Terus apa ya, satu lagi nih Kak, itu kan dulu kan ada seleksi renang ya, kalau nggak ah, salah heeh. tentara. Nah kalau sekarang katanya sih dihapus, tapi aku nggak tahu. Itu aku nggak bisa renang, dan Wah. aku takut air. Jadi, "Duh gimana ya ini, gimana ya?" Terus aku muter-muter lagi, nggak di SMA nggak apa-apa, aku ke SMK SMK. aja gitu. Nah Wah, kebetulan tuh kakakku punya bisnis unggas nih, enggak. kayak, Ah. "Terus nggak apa-apa di sini aja," gitu. Ya udahlah aku ikut masuk di Unggas, gitu. Mmm. Nah, kalau untuk beda apa enggaknya sih, beda banget ya, Kak, ya, beda banget, Iya bahkan sih, bisa sampai keluar keluar jalur kan ya. jalur. Terus, apa yang aku lakuin tetap kadang tuh guru jurusan aku tuh mikir gini, kayak, "Kamu jurusannya apa? Kok Yang kegiatanmu disenengin ya, apa?" asli Gitu. asli. Iya kan? Iya, Terus, apa ya, aku juga mikir gini, nggak masalah sih selama itu hobiku gitu, heeh, tapi aku dalam hati kan ya diem, nggak enak kan ya iya kalau sih, langsung ngomong, heeh. "Loh terserah saya tuh Bu," kan nggak Namanya orang juga punya mungkin. hati loh, Iya nggak bener, boleh baper gimana. iya iya, Tapi pernah dapet ocehan kayak gitu nggak sih dari guru atau teman-teman pernah gitu? pernah pernah. Sering? Kalau sering ya nggak tahu ya, kalau Oh, setahu aku kan gini, seringnya itu kalau pas aku nggak ada, jadi umpama aku nggak di kelas itu baru, "Kok dispen ya?" Gitu. waduh, Nah kalau
ada aku di kelas kan nggak mungkin juga. Iya sih. Paling nggak tuh gini, tumben baru kelihatan gitu. Tapi ngabisin waktu, buat hobi kayak itu, terus buat ekstra ikut di sekolahan itu kayak ngaruh nggak sih ke jadwal pembelajaran di sekolah ini kan mestinya ngebuang banyak waktu banget, sedangkan kita juga butuh nilai juga nih kira-kira. Betul. Itu gimana nih, perasaannya Mbak Claudia sendiri gitu loh? Kan yang buang waktunya juga banyak gitu buat pembelajaran sendiri. Nah, kalau aku ngebuang waktu itu jelas, tapi kalau dari aku tuh bukan ngebuang waktu. Heeh. Aku ngelakuin itu karena aku mau dan aku mau keluar dari zona nyaman nih, Kak, gitu. Kalau, apa ya, dari segi soal atau pelajaran yang diberikan oleh bapak ibu guru Heeh. ini misalnya ya, itu dikerjakan ketika aku pulang. Oh. Nah, kadang tuh gitu kan kita juga nggak setiap hari ada dispen Iya kan, iya aku nggak sih. setiap hari ada dispen. Kadang tuh kalau, mungkin jam pertama sampai jam keberapa gitu, itu nanti juga aku dispen dulu, terus habis itu kalau, seumpama di dispen itu aku ada waktu, itu juga aku nyicil dikit-dikit. Apalagi kalau soalnya dikasih online, kayak Heeh heeh. ngisi apa gitu kan enak kan, kita nggak Iya. perlu buku, nggak perlu bolpen, itu enak. Itu aku bisa langsung kerjain. Tapi kalau harus nulis di kertas itu, aku biasanya nunggu nih Kak, nunggu waktu longgarku dulu. Dan aku Mmm. juga sebenarnya nggak serajin itu. Ya kadang itu sampai numpuk-numpuk gitu, tapi Ah. aku tetap berusaha buat ngelengkapin. Karena apa, kita sebagai pelajar nah, Iya. kewajibannya kan juga belajar, ya kan? Jadi belajar itu yang paling utama. Tapi bukan berarti kalian harus tetap stuck di situ. Kalian juga bisa, kalian boleh banget buat keluar dari zona nyaman kalian gitu, coba hal baru. Karena Mmm. sesungguhnya pengalaman itu adalah guru yang paling berharga buat kita. Ah, nah. Gini nih, seumpama aku dapat pengalaman nih ya, Heeh terus heeh. aku cerita ke kamu, yang dapat intinya itu cuma aku. Kamu cuma dapat cerita dari pengalamanku. Iya. Nah, kalau kamu dapat pengalaman, kamu dapat intinya, terus kamu cerita ke aku, yang dapat intinya kan kamu. Karena pengalaman itu nggak bisa kita bagi kalau dia nggak ngerasain sendiri, gitu sih, Kak. Eee, punya pengalaman ini nomor satu ya buat kita. Betul, Tentunya juga ngaruh banget ke masa depan juga buat, kita ke dunia kerja juga nih, Kak. bener. Kira-kira nih Mbak Claudia nih niatnya di masa depan nanti nih, pengennya tuh, sesuai pengen kerjaannya tuh sesuai pengen ke hobinya atau memang pengen dari lain nih mimpinya ini? Oh, kalau aku sih ya, eee, perumpamaan nih ya, Kak, Ya gini, perumpamaan aja nggak perumpamaan gini, kita bisa ngenal huruf, ah, oke. Hal selanjutnya apa? Kita bisa menulis. ah, Kita bisa menulis, lanjut kita bisa mengeja. Mengeja, kita bisa membaca. Begitu seterusnya sampai iya iya, menghafal dan sebagainya. Nah, kalau aku pengen banget tetap, ningkatin sejalur. iya, ningkatin apa yang aku suka, apa yang aku mau sesuai bidangku. Karena Mmm, gini, Kak, nggak banyak orang itu apa ya, kayak terganggu sama aku bekerja di sini karena paksaan, iya, gitu. Jadi aku pengen banget ningkatin skill aku buat lebih baik ke depannya dan aku pengen nih, Kak, jadi motivator. motivator, Aku pengen oh, banget berdampak untuk orang dan itu nggak cuma orang di sekitar aku aja, mmm, tapi untuk lingkungan juga. oh, oke oke. Jadi aku ingin berdampak meskipun itu kecil, seenggaknya kita bermanfaat lah ya untuk hidup Asik gitu sih, asik juga Kak. sih, iya. Ya seenggaknya buat orang lain, dapat pengalaman dari kita juga, buat Betul. ngasih info-info ya sekiranya bermanfaat bagi mereka juga nih, Kak. Kira-kira nih, selain dari hobi, selain dari ekstrakurikuler juga, tadi kan hobinya kan, jadi MC Iya, atau di bidang di public bidang public speaking. speaking nih. Nah, Kira-kira udah pernah ikut lomba debat-debat yang kayak harus oh ngandelin omongan gitu ya, loh? iya. Pernah ikut? Kalau debat sih aku belum coba ya, Mhm. kayak aku belum berani banget. Soalnya kadang tuh aku masih agak takut ini, yang pengen aku tingkatin sebenarnya. Cuma ini yang aku sering ikutin di sekolah itu biasanya kayak disuruh MC gitu, acara di sekolah dan itu ya udahlah biasa. Mmm. Terus kemarin juga aku dapat kesempatan nih buat MC di kabupaten, kebetulan di paguyuban aku itu ada acara jadi aku disuruh MC, okelah. Terus aku juga
sering jadi moderator buat Oh, podcast heeh, iya juga, iya iya. terus kadang juga ngisi suara Nah, buat dulu itu ada video. Nah, heeh. jadi aku ngisi suara buat video itu. Oke oke, ya itulah tadi, informasi-informasi yang kita dapat nih dari Mbak Claudia sendiri di segmen pertama ini, tapi ya jangan kemana mana lagi lah intinya, soalnya di segmen kedua ini juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bagus nih buat kita lontarin ke Mbak Claudia sendiri nih ya. Iya. Ya buat pengalaman-pengalaman penonton rumah di rumah ini tentunya buat siswa-siswi SMKN 1 Pelosok Klaten juga, dan tetap di Sobat Remaja, jangan kemana-mana lagi. Bye-bye. Inilah seorang lelaki sederhana, berjalan tanpa adanya rasa percaya diri, tanpa alas kaki, dengan harapan air hujan berganti dengan alas kaki, mencoba mencari yang pasti. Menyesuaikan dengan segala kondisi, dengan orang yang silih berganti. Semua kalangan memakainya dengan percaya diri, tanpa harus merasa risih. Seiring berjalannya waktu, rasa percaya diri tumbuh dengan gagah berani, terus melangkah dengan fasih, melampaui gaya hidup yang arogansi. Skiwai, sendal sejuta umat, sendal semua kalangan. Halo Sobat Remaja, balik lagi nih di podcast Sobat Remaja pada segmen kedua. Oke, sebelumnya ngingetin aja dibuat penonton yang lagi nonton di rumah nih, yang lagi joget-joget sambil dengerin musik juga. Jangan lupa ya, like dan juga subscribe dan juga share lah kemana lah, ke bapak, ke ibu, ke almarhum nenek kalian, almarhum kakek kalian, semua. yang penting tolong di share ya, supaya mereka tuh tahu lah inti dari podcast kita itu buat ngasih informasi yang bermanfaat nih buat para penonton-penonton yang lagi nonton, yang intinya buat kalian juga nih. Wih, tanpa berlama-lama kita lanjut lagi nih, kita lanjut lagi nih ke segmen kedua nih, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak kalah bagus lah intinya dari pertanyaan pada segmen pertama nih ya. Untuk kurang lebihnya kita bakal ngebahas nih tentang prestasi yang udah Mbak Claudia dapetin nih selama sekolah di SMKN 1 Pelosok Klaten ya. Oke Mbak Claudia nih, soalnya saya denger-denger nih tahun kemarin kalau nggak salah ya, 23 atau 24 nih, Mbak Claudia pernah dapat penghargaan sebagai duta siswi
duta Oh sekolah. iya, duta sekolah. Iya, Apa itu? Imas Batik. Kencana. Bukan Oh, yang yang satu ya? batik. Yang batik itu Putra-putri putra batik. ya, Nah, putra putri batik tahun 2000 berapa? 2000 24. 2000 oh tahun kemarin nih nggak Iya, kerasa. Kira-kira nih, maaf nih, gak agak telat. apa-apa. Masalahnya Santai, eh, santai. itu kan sebagai salah satu penghargaan yang Mbak Heeh. Laudia dapat tuh kayak yang wah juga nih kan. Nah, kira-kira perasaan Mbak Laudia pas dapatin penghargaan itu tuh gimana nih? Seneng banget apa enggak? Soalnya kan Mbak Laudia ini kan kayak murid yang langka banget nih yang dapat prestasi semegah ini maksudnya ya. Murid-murid lain kan kayak ogah-ogahan banget tuh kayak sekonsisten Mbak Laudia sendiri gitu loh. Jadi intinya tuh perasaan Mbak Laudia setelah dapat penghargaan duta apa ini? Putri Putra put Batik ya. iya. Nah, ini gimana nih perasaannya? Kalau dari perasaanku tuh seneng ya, Kak, Ah, karena ini juga pengalamanku yang baru. Karena gini, aku ikut aku ikut itu, karena ya emang aku mau, terus nggak papalah coba-coba, dan aku tuh nggak pernah ada keinginan yang bener-bener banget aku pengenin. hmm, Kayak aku mau berusaha seberusaha itu. Nah, itu apa ya, titik jelekku gitulah ya oh, dibilang gitu. Nah, terus aku kalau ada yang iseng-iseng gitu, aku ikut nggak ya? Oh, ikut aja deh. Terus aku juga mikir gini, kayaknya aku mau deh. Terus dari iseng-iseng aja, terus emang aku bener-bener mau. Jadi hmm, sebelum itu kayak udah ada beberapa pikiran tuh, aku mau nggak ya? Aku bener-bener mau nggak ya gitu. Terus aku oke lah mau. Dan itu bukan iseng-iseng lagi. oke. Aku emang bener-bener pengen, aku ikutin tuh seleksinya sampai ada karantinanya juga. Waktu tahunku nggak ada karantina, Oh, nggak ada tapi apa kayak latihan. tarian. Itu aku ikut terus alhamdulillah dapet, dan aku seneng banget sih alhamdulillah orang tua aku dan aku nggak ngecewain, temen-temen, Oh, ngecewain mentor iya, aku, iya. orang tua gitu. Jadi aku bisa ngebuktiin alhamdulillah bersyukur banget dan aku seneng banget gitu sih, Kak. Eh, pas ikut lomba ini tuh apa tuh tingkat Putra Putri Batik tingkat nasional kan ya? Atau tingkat kabupaten. tingkat kabupaten. Iya, Itu dilakukannya di mana sih, Mbak? Kalau boleh tahu. eee, itu ya dilakukan sebelumnya ada seleksinya dulu nih, Kak. Oh, Jadi, di mana? seleksinya dulu ada di gedung apa ya, lupa aku, di Oh, gedung Satpol PP atau apa gitu loh kalau nggak salah. Nah itu hampir 100 lebih, 100 lebihan ada peserta. peserta, Itu ya, dari Kabupaten Kediri aja seluruh atau? Kabupaten Oh, Kediri. Nah waktu itu ada seleksinya dan hanya diambil 10 besar cowok, 10 besar hmm. cewek. Dari sini cuma Mbak Laudia aja atau ada peserta lain? Kalau dari sini tuh banyak ya, Kak, ya, dari teman-teman lain itu kalau nggak salah ada berapa ya, 5 kalau nggak 6 anak yang ikut. Itu lolos semua. Hanya 2 cewek Mbak 1, Mbak Laudia sama temen aku Ricky. Ricky. Iya. Itu kelas berapa? 10 ini ya? Oh, 11 oh dong. 11 Iya ini. 11. Jurusannya sama kayak aku, Oh, cuma keterangan. aku kan ATU 2, Ah, dia ATU 3. alah. Sama-sama Unggas, udah sama-sama berbeda juga ini. Duta Duta Batik itu kayak gimana sih lombanya itu? Kalau jalan-jalan yang Eee, model gitu tak? Setahu orang tuh gitu ya. Ah, Nah, sebenarnya itu jauh banget nih, Kak. Ya sama, cuma ada hal yang nggak cuma itu aja gitu. Nah, dulu itu seleksi ya cuma kita pakai batik, terus kita show, kita fashion show, terus kita pose, terus sambil kita, nyampein motif batik yang kita kenakan waktu itu. Nah, kalau udah pas waktu udah kita lolos, gini Kak, banyak ternyata kayak batik di Kabupaten Kediri itu ternyata banyak banget oh, dan aku jadi tahu. Terus nggak cuma, wah ternyata seindah ini karya UMKM Kabupaten Kediri gitu, ah, terus iya, iya. aku kemana aja gitu. Sebelumnya aku nggak tahu, oh batik ya udah buat kondangan bapak-bapak, ibu-ibu, sama buat apalah mungkin ada acara-acara biasanya pakai batik kan. Ah, Nah itu rata-rata batik printing. oh, Nah, printing printing itu bukan batik. di print. Iya, tapi nggak Oh, pakai print yang kertas ah, itu, itu beda. bukan ya sama cantik itu beda loh. Beda, Alah, beda, Kak. Nah, batik itu ternyata ada 3 macam. Nah, ah, sebenarnya ada 2, karena batik itu cuma batik cap sama ah. batik tulis. Yang tulis itu yang pakai canting. Iya, yang pakai canting. Nah, Oh, cap itu pakai,
kayak dibuat dari alat terus mungkin dibentuk apa ya, kayak lidah api gitu ya, kayak Hmm. motif api gitu, Kak. Itu dibentuk cetakannya, habis itu dicap gitu. Jadi kalau kita mau buat, motifnya itu tinggal dicap-cap-cap gitu. Kayak Nah stempel ya? iya, Stempel nah apa? kurang lebihnya kayak stempel gitu, itu juga Oh. termasuk batik. Nah kalau yang canting itu emang bener-bener batik yang dicanting satu-satu gitu, dan itu harganya lebih mahal. Ah, oh. Kalau printing yang biasanya dipakai di baju-baju gitu, Hmm. harga 50-an Heeh. gitu, itu sebenarnya bukan batik, karena teknis pengerjaannya atau pembuatannya. Karena Oh, batik itu sebenarnya proses pembuatan, oh bukan bukan bentuk ukiran. jadinya. Iya, bukan. Ah, Nah, kalau untuk membedain itu gampang banget. Kalau batik, cap atau tulis itu kayak ada teksturnya gitu. Jadi kalau kita raba itu kayak ada kan itu pakai lilin malam kan, Kak. oh ya Nah, ya itu ya, kalau kita raba itu ada kayak kasar gitu, kasar. ada motifnya gitu. Kalau yang cap itu halus atau apa? Kalau Sama? cap itu sama kayak canting. Hmm. Kalau printing itu halus, Oh, kertas gitu. ada 3 tuh. Iya, ada 2 2. sebenarnya, canting sama cap. Yang Batik printing? tulis sama cap. Printing itu bukan batik. Ah, Nah, ketipu kan? oh iya Baru iya tahu iya. kan baru tahu kan? Alah. Terus kalau bedain lagi, itu tinggal dibalik. Seumpama ini motifnya, ini dibalik. Kalau, batik tulis atau batik cap itu Itu sama, bolak-balik itu sama ya? sama warnanya. Ah, Kalau batik printing itu tinggal dibalik, itu udah kayak agak pudar putih gitu. Pernah lihat nggak, Kak? nggak pernah soalnya di rumah itu punyanya juga punya cuma ya depan belakang sama aja sih Cung. Kalau di rumah rumahnya juga Heeh, punya emak gua itu. Ah, baru tahu iya gue. beda. Terus kalau Ah, enggak, hal kecil itu kayak taplak meja ah, yang ah, ada di ah, kelas-kelas. Nah, ah. itu tinggal balik gitu aja, warnanya udah beda. Hmm. Itu simpelnya. Pas lomba Putri Batik itu kan ngambil tema batiknya itu dari Banyak Laudia sendiri. Itu ngambil tema batik dari mana? Kayak kan ada kayak Megamendung, terus Oh, ya. kayak ini kita Mbak Laudia ngambilnya tema batik dari mana nih? Oh, waktu dulu itu batik yang kita kenakan. Nah, waktu seleksi itu bebas sebenarnya. Kita Oh, bicarain waktu grand final, ya. itu aku pakai batik, ini juga sponsor, alhamdulillah aku cari-cari Hmm. sponsor itu dapet di pembatik di Kabupaten Kediri, ada di Batik Amaranta, itu aku Ah, dapet support. Batiknya itu motifnya banyak, Kak, banyak. banyak. Nah, motif batik Kabupaten Kediri itu juga ada 3. Motif lidah api, Iya. terus dahana pura, atau apa itu namanya, bunga teratai, terus sama geringsing. Wah, Geringsing. Geringsing itu bentuknya kayak sisik ikan. oh, ya ya ya. Nah, Oh, kayak kayak sisik pernah lihat aku ya, kayak isi di ikan. baju Kabupaten Kediri, baju Oh, iya, kayak warna biru atau apa ya? Kalau nggak salah kayak pernah kayak bersih sisi. iya, itu Ah, namanya geringsing dan itu juga ada filosofinya. Filosofinya buat tolak balak gitu. Nah, kalau tunjung bunga teratai itu kenapa dijadikan motif Kabupaten Kediri? Karena itu ada di salah satu mmm, candi yang ada di Kabupaten Kediri, Candi Tegowangi. Itu ngambil reliefnya dari sana. Makanya, bunga tunjung atau bunga teratai itu dijadikan motif khas Kabupaten Kediri. ah, Nah, yang ah. terakhir ini lidah api Hmm, atau Dahana Pura ini menggambarkan kota Dahana Pura nah. yang dulu. Itu kerajaan Kediri, Kak. Dan itu nggak banyak Oh. orang tahu ya, kalau nggak kita bener-bener dalam Iya iya pengen iya. tahu Di gitu. jarahnya dulu berdiri ya? Iya, mhm. Kalau untuk batik yang aku kenakan itu kemarin ada motif tunjung, Tunjung. geringsing juga ada, dan Dahanapura juga ada, itu sama-sama ada semua. Oh, Terus sama ada motif sulur, sebenarnya motif batik itu banyak banget, kayak motif batik parang tahu nggak yang bentuknya kayak S itu? Kayak S, terus S gitu. oh, pernah lihat cuma lupa kayak bentuknya ini gimana kan Nah, lupa. itu nanti coba searching lah ya, Ah, itu ah, ah. merupakan motif batik yang lama banget. Kayak Megamendung itu juga lama banget. Jadi banyak banget motif batik, tapi kalau di Kabupaten Kediri itu khasnya ya 3 itu, gitu, Kak. Lomba itu sepasang ya? Atau sendiri-sendiri sama
Mas Ricky, Riki ya, itu Ricky. sendiri-sendiri apa sepasang sih lombanya? Nah, sebelumnya kan dari seleksi kan itu, Ah. dari 100 orang diambil ke 10 pasang. Nah, 10 pasang itu nanti diurutkan ketinggiannya. Nah, baru disatukan lagi. Dan kebetulan itu tinggiku sama Ricky itu pas banget sama teman-teman dari 10 cewek, 10 cowok itu kan diurutkan. Habis itu disuruh depan-depan tuh, seret. Aku sama Ricky. Aduh loh kok sama Ricky gitu, Pak. Ada yang kayak beda orang gitu loh, Kak. Ah. Nah, jadi aku juga kaget loh. Kok sama Ricky? Jadi ya wes lah, kita tetap profesional aja, tetap jalani alurnya aja gimana nanti kedepannya kita tetap individu karena penilaiannya juga individu dan itu Oh, banyak banget kegiatan kayak aku dapat kesempatan ke pembatik buat video, buat promosiin batik di Kabupaten Kediri gitu. iya, Dan iya. itu juga penilaiannya semua individu gitu. Eh, ikut lomba gini tuh pernah dapat tantangan yang kayak bikin kesel nggak sih, kayak tantangan itu kenapa sih harus ada gitu loh di sini, kayak apa sih kayak pas lagi mau lomba mau pas udah mau waktunya itu ada tantangan apa gitu pokoknya. Tantangan Tantangan ya intinya atau tantangan lah pas ikut lomba apa Putri Batik gitu loh. Kalau tantangan itu sebenarnya gini, aku tuh kadang agak kaget nih, Heeh. Kak. Kagetnya gini, aku yang dulunya kayak nggak seanggun itu, nggak apa ya, sependiam itu, terus tiba-tiba berubah jadi diem banget. Terus selain itu juga ngerubah diri aku sendiri itu ada gini nih, aku jadi sering banget pulang malam, tapi itu Oh. kayak aku bukan tantangan tapi cobaan ya. Ah, iya. Gini, dari pagi jam 6 tuh aku udah mulai siap-siap buat ke sekolah. Hmm. Jam 7 sampai sore pulang sekolah. Pulang sekolah aku latihan bentar di sekolahan sama mentor aku. Habis itu aku make up. Dan make up itu nggak cuma setengah jam, tapi hampir 1 jam bahkan lebih. Habis itu aku jalan pakai motor tapi ke kota. Dulu tuh latihannya di Pandopo Panjalu. Hmm. Itu latihan sampai jam 9, jam 10, jam 9 itu baru pulang sampai 1 mingguan lebih. Nggak makan. Makan. Kita Wih. dapat snack waktu Oh, itu. dapat Makanya apa? tetep, masa ya aku harus ya jam segini makan, jam segini aku sholat, jam segini aku ngapain gitu. Ya. Kalau waktu istirahatnya tetap ada. Cuma Ada kayak yang agak berat itu ya kayak perjalanannya aja perjalanan. sih, Kak. Soalnya emang jauh banget Motoran rumah ya aku. berarti? Iya, motoran. Sendiri? Dan kebetulan aku sama Ricky kan Oh, itu. Jadi aku bisa boncengan sama Ricky. Jadi biar Ricky aja yang bonceng. Jadi kan aku enak gitu, bisa istirahat iya gitu. sih. Eh, dengerin ceritaan ini tuh kayak berat banget loh perjalanannya itu. Bisa konsisten itu loh. Itu gimana sih tips konsisten biar eh, dapetin apa yang kita inginkan gitu. Karena ini kan bisa sampai jadi juaranya ya. Itu tips konsisten tuh gimana nih kira-kira? Menurut Mbak Lauda sendiri nih, tips Eee, konsistennya. sebenarnya tuh nggak berat ya, Kak, ya, kayak hal-hal itu nggak berat karena itu konsekuensi kalau kita mau mencoba kita harus terima resikonya. Konsisten dari aku itu, aku mikirnya gini, kalau aku udah gini nih, aku udah renang, aku udah basah, kayak kenapa nggak sekalian aku nyelam, kenapa nggak sekalian aku, apa ya, mengeksplor bawah di dalam kolam itu nanti ada apa aja, mungkin ada ikan atau apalah, orang yang nyelam atau apalah gitu. Simpelnya gitu. Kalau aku udah masuk nih di sini, aku juga harus, apa ya, bener-bener di situ nggak cuma kayak, ya wes kita ikutin aja alurnya gitu. Karena itu nanti sama-sama capek kamu nanti. Kalau kita nggak sekalian ngeluarin tenaga kita, itu bakalan ngerugiin diri kita sendiri. Kita nggak dapet apa-apa, terus malah kita dapet capeknya aja. Terus sama aku inget sama orang tuaku. Jadi aku kalau udah agak males gitu, agak males dikit, aku selalu ngebayangin orang tuaku. Seberapa kecewa orang tua aku kalau aku kayak gini. Intinya kalau aku melakukan kesalahan atau aku males-malesan gitu, aku selalu ngebayangin muka mereka. Kan kasihan kan? Apalagi aku yang nggak bisa banget kalau masalah orang tua itu Ya. sensitif banget. Dan orang tuaku juga nggak pernah kayak bener-bener menata aku, jadi aku dibiarkan bebas. Bebas bukan berarti yang bebas gitu, tapi aku Iya. bebas untuk mengekspresikan diri aku. Jadi aku kayak ngerasa ngecewain mereka gitu. Makanya aku tetap harus konsisten gitu. Iya. Konsisten apapun kita juga harus mikirin orang tua juga ya. Iya, benar. Sebelumnya nih aku mau tanya-tanya lagi tapi balik lagi ke hobi atau juga
mimpi Mbak Claudia di masa depan nanti ya? Ini Boleh kan Mbak boleh. Claudia kan juga ikut pernah menang Putri Batik dan juga Duta IMAS nih. Kira-kira ada sangkut pautnya nggak nih buat mimpi Mbak Claudia ke masa depan nih tentang hobi ekstrakurikuler atau apa yang pernah Mbak Claudia itu ikuti itu kayak eh, ngaruh nggak sih ke mimpi Kak Claudia yang ingin Mbak raih sendiri gitu loh? Ada sangkut pautnya gitu loh. Oke, Ada. sebenarnya itu akan ada ngaruh banget ya, Kak. Ya, pengaruhnya Perumpamaan lah intinya. ya, perumpamaan gini, aku berdua nih sama temenku si B, Ya. kita mau kerja di suatu perusahaan. Dia nggak pernah ikutin apa-apa, sedangkan aku pernah ikutin kayak beberapa hal. Aku bisa, apa ya, melihat ke depan. Oh, Hmm. ini nanti kayaknya bakalan gini. Oh, kalau katanya gini, aku bisa mencerna nih. Oh, biasanya tuh gini gini gini. Aku udah tahu. Meskipun pengalamanku itu aku nggak pernah belajar di bagaimana cara aku ngelamar di perusahaan, nggak Oh, pernah kan. iya. Jadi, sesuatu hal yang kita dapetin secara tidak sengaja itu pasti bakal berguna banget gitu. Hal sekecil apapun itu, bagaimana cara kita menghargai orang lain, itu bakalan berguna banget. Terus cara kita menyampaikan sesuatu. Gini, kalau aku udah terbiasa banget kayak ngehadepin situasi-situasi di depan umum atau apa, kan aku lebih percaya diri. Iya, iya, iya. Temenku yang nggak pernah keluar, pasti mikirnya, kok aneh deh, kok aku malu deh." Gitu. Jadi, kalau menurutku itu ngaruh banget. Suatu saat nanti pasti bakalan, apa ya, aku gunain, Oh, bakalan iya, iya, iya. aku rasain gimana manfaatnya ketika aku ngejar karir aku buat jadi pribadi yang lebih baik, aku akan terus ningkatin skill kemampuanku, nggak mau aku kubur lagi karena Iya, iya. galinya itu emang susah Sa- banget, gitu. kalau boleh tahu nih, sebenarnya boleh jelasin tak mimpi atau cita-cita Mbak Claudia nih di masa depan pengen jadi apa nih kira-kira? Yang udah mulai dicicil sekarang gitu loh, kayak ikut lomba-lomba ini pasti kan juga salah satunya bakalan jadi salah satu faktor penting buat nentuin cita-cita atau pekerjaan Mbak Claudia sendiri loh. Kira-kira di masa depannya pengennya jadi apa atau kerja di mana gitu loh? Ke luar negeri kah atau jadi apa itu boleh dijelasin? Oke, jadi kalau, secara garis besar cita-citaku itu gimana, Kak, kalau aku ngejelasinnya itu agak aku pengen itu sebenarnya berkecimpung di dunia yang aku sukai. Tapi aku kembali lagi kayak aku di jurusan sekolah aku, Ah, gitu. Jadi aku masih agak bimbang nih, Kak, antara aku mau ngelanjutin di jurusanku atau di luar itu. mmm, Jadi aku memang kali ini bener-bener bimbang meskipun iya, iya. aku udah banyak pengalaman. Mungkin kalau teman-teman lihat di luar ya, kita kan nggak tahu pikiran orang gimana. Iku mesti nih iso deh, gini gini gini. Iku dia pasti bisa deh ikut Oke, oke, gini gini. oke. Kita kan nggak tahu sebenarnya. Mereka juga nggak tahu sebenarnya aku Iya, iya. gimana. Aku juga nggak sepinter itu gitu. Jadi aku agak bimbang antara jurusan atau apa ya, Hobi? iya hobi aku. Tapi aku pengennya itu sesuai hobi aku. Karena Ah, aku nggak mau kayak bekerja di bawah tekanan gitu. oh, Tapi suatu saat nanti aku bakal gunain di jurusan aku juga, ini pastinya bakal berguna juga, gitu, Kak. kira-kira buat penonton-penonton atau murid-murid, siswi-siswi, siswa-siswa SMK 1 Pelosane boleh kasih motivasi nggak buat mereka ya? Pendek saja lah kira-kira Oke, intinya. boleh. Kalau kamu nggak mau mencoba sekarang dan intinya gini, kalau kamu nggak mau berjalan sekarang, kamu harus berlari di masa depan, gitu. Oke, oke, keren-keren banget ya. Teman-teman itu tadi hasil bincang-bincang kita, gali-gali informasi kita soal prestasi yang Mbak Claudia dapat ini. Mulai dari hobi, ekstrakurikuler, terus lomba Putri Batik Kabupaten Kediri, terus juga juara Duta IMAS Kencana ya, Kak? Iya. Nah, itu semoga teman-teman bisa ambil hikmahnya, bisa ambil pengalaman-pengalamannya ya. Intinya jangan kemana-mana lagi, tetap di podcast Sobat Remaja di episode selanjutnya. Bye bye.